Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Novel oleh F.D. Zohgla. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 16. Raden Ajeng terus berlari secepat yang ia bisa. Luka luar yang dideritanya seakan tak terasa. Tubuh sang adik yang dibopong terguncang-guncang. Hingga dalam suatu saat, anak itu pun tersadar dari pingsannya. Aduh, bocah itu meringis kesakitan. Raden Ajeng melirik sekilas lalu berkata, "Sudah sadar kau, bocah sialan?" Sang adik yang baru sadar tampak mengerjap-ngerjap. Sepertinya, ia berusaha mencerna apa yang terjadi. Tiba-tiba, dia berkata dengan setengah berteriak, "Kak, turunkan aku, cepat." Raden Ajeng segera menurunkan adiknya. Bocah itu sontak berlari ke samping sebuah pohon sambil menutup mulut dengan tangan. Tak lama kemudian, huek, anak itu muntah beberapa kali. Sepembakaran setengah dupa kemudian, urusan muntah itu sudah selesai. Wajahnya masih tampak pucat. Ia datang dengan senyum kecut. Tangannya menggapai daun di sana-sini. Setelah itu, ia mencium tangannya. Namun, ekspresi bocah itu menjadi sangat jelek. Raden Ajeng melihat perbuatan adiknya dengan setengah melotot. "Dharma, awas saja kalau berani mengelapkan tanganmu pada bajuku." Bocah yang ternyata bernama Dharma itu tersenyum masam. "Aduh, Kak, bisakah aku minta minyak wangimu? Tanganku bau muntah. Mencium ini, aku jadi mual." Raden Ajeng mendengus. Namun, ia segera melemparkan sebuah botol kecil. Dharma menangkapnya dengan baik. Sang bocah segera membuka tutupnya, dan menuangkan semua isinya untuk cuci tangan. "Kau pakai semua." Raden Ajeng mendelik. Ia buru-buru mengambil barangnya kembali. Berharap masih ada yang tersisa. Namun, botol itu telah kosong. "Nanti pasti akan kuganti," ujar Dharma seraya memaksakan senyum. Oh, Dharma tiba-tiba teringat sesuatu. "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menyergap kita? Apa kau berhasil mengalahkan mereka semua?" Raden Ajeng menggeleng. "Mereka bisa membunuh paman. Mana mungkin aku bisa menang?" "Lalu, bagaimana kita bisa lolos?" tanya Dharma tak mengerti. Raden Ajeng menghela napas. Memang, saat kedatangan pemuda yang menolongnya tadi, Dharma sedang pingsan. Jadi wajar jika bocah itu tak tahu kejadiannya. Akhirnya, Raden Ajeng pun menceritakan apa yang terjadi secara singkat. Pemuda itu sepertinya cukup hebat. Semoga saja dia selamat, gumam Dharma. "Oh ya, siapa namanya?" Raden Ajeng menepuk jidat, "Aku lupa menanyakannya." "Dasar bodoh," cibir sang bocah. Raden Ajeng gatal ingin menamparkan mulut bocah usil ini. Tapi, ia mengurungkannya. "Sudahlah, ayo kita teruskan perjalanan," ajak Raden Ajeng seraya berlalu. "Apa aku tidak dibopong lagi?" protes Dharma. Namun, Raden Ajeng tidak menggubrisnya sama sekali. Gadis itu terus berjalan dengan cepat. Dalam beberapa langkah, ia sudah cukup jauh. "Cih," maki Dharma dalam hati. Ia pun akhirnya terpaksa menyusul. "Kak, tunggu aku," teriak bocah itu sambil setengah berlari. Saat ini, malam sudah semakin larut. Raden Ajeng dan Dharma telah berjalan selama sepembakaran 4 dupa. Kaki sang bocah sudah pegal-pegal. Entah untuk yang keberapa kalinya, ia meminta untuk beristirahat. "Kak, ayo istirahat dulu," ujar Dharma memelas. "Kita akan kehabisan waktu kalau terlalu sering beristirahat," jawab Raden Ajeng. Saat ini, sang gadis berpikir untuk segera sampai ke tujuan. Ia akan bisa memberi bala bantuan pada pemuda yang menolongnya. Jika terus beristirahat, kapan sampainya? "Apa masih jauh?" tanya Dharma lagi. Ia sudah merasakan bahwa kakinya menjadi sangat berat. Raden Ajeng melihat ke sekeliling. Jejeran pohon jati tampak berdiri kokoh di sebelah kanan. Kening gadis itu agak berkerut, harusnya di sekitar sini. Namun, ia sendiri merasa kurang yakin. Hal ini wajar, sebab ia belum pernah pergi ke tempat ini. Pada saat inilah terdengar satu suara keras, "Siapa di sana?"
Kemudian, 5 sosok berbaju zirah tampak meluncur turun dari pepohonan. Semuanya membawa panah yang sudah ditodongkan. Sementara di pinggang mereka, ada pedang panjang yang menghias. "Jangan serang, ini aku." Raden Ajeng segera mendekat sambil mengangkat tangan kanannya. Tampak sebuah gelang yang memancarkan kilau saat terkena terpaan sinar rembulan. Melihat benda itu, kelima orang berzirah ini segera memberi hormat. "Puteri, maafkan ketidaksopanan kami." Dharma yang sedari tadi berada di belakang Raden Ajeng segera mendekat dan berkata, "Cih, bisa-bisanya kalian hormat pada kakakku, tapi malah mengabaikanku." Kelima orang itu terkejut mendengar kalimat yang kurang ajar ini. Namun, saat melihat kehadiran Dharma, mata mereka terbelalak. Mereka semua sontak berlutut. "Putera mahkota, maafkan kami." Dharma tersenyum puas. Malah, bocah ini terkekeh-kekeh penuh bahagia melihat betapa terhormatnya kedudukannya. Sambil bertolak pinggang, dia pun memberi perintah. "Bangunlah, wahai para bawahanku." "Siap." Kelima orang itu segera berdiri kompak. Raden Ajeng hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Dharma. Entah kapan bocah ini akan menyadari peran dan tanggung jawabnya. Setelah menarik napas panjang, gadis itu bertanya kepada para prajurit. "Di mana Kakang Lembu Geni?" Pemimpin para prajurit itu menjawab dengan sopan, "Beliau ada di tenda, Raden Ajeng." "Mari saya antar." Raden Ajeng mengangguk. Ia dan Dharma segera mengikuti sang pemimpin. Sedangkan prajurit yang tersisa kembali ke pos pemantauan di atas pohon. Di pinggir hutan, ada 15 tenda yang didirikan. Satu tenda yang paling besar berada di tengah. Di dalamnya, tampak 3 orang yang sedang membicarakan sesuatu. "Kakang Arya, bagaimana laporan dari para telik sandi kita?" tanya satu orang yang berada di kursi utama. Usianya mungkin di akhir 30-an. Wajahnya cukup tampan dengan garis alis yang tegas. Kumis tipisnya terpelihara rapi, sesuai dengan bentuk rahangnya yang nampak kokoh. "Kanjeng Senopati, menurut para telik sandi, kekuatan tempur lawan sekitar 1000 sampai 1500 orang. Sebagian dari mereka adalah rakyat jelata yang dilatih dadakan. Jadi saya rasa, meski jumlah kita saat ini terbatas, kita bisa mengatasi mereka." Wedana Arya memberi laporan. Pria ini berusia sekitar 40-an. Wajahnya biasa saja, bahkan cenderung pasaran. Namun demikian, sorot matanya menyiratkan pengalaman dan kebijaksanaan. Sang Senopati mengangguk-angguk mendengar itu. Ia kini menoleh pada orang yang satunya, yaitu seorang pemuda yang berusia hampir 30. "Soma, bagaimana pandanganmu?" Soma menjura penuh hormat pada Senopati dan Wedana Arya. "Kanjeng Senopati, saya hanyalah seorang peneu. Seperti yang Kanjeng Senopati ketahui, dalam sistem keprajuritan, saya merupakan bawahan dari para Wedana. Di sini sudah ada Wedana Arya. Saya merasa kurang pantas untuk berbicara." Wedana Arya tersenyum sambil berujar, "Soma, posisimu saat ini memang 2 tingkat di bawah para Wedana. Tapi Kanjeng Senopati dan aku sengaja memanggilmu, karena selain bertalenta, kau juga punya pemikiran yang cermat. Kemudian, mengingat latar belakangmu, berita darimu bisa diandalkan." "Itu benar, Soma. Katakan apa yang kau dapatkan." Kanjeng Senopati menimpali sambil tersenyum tipis. Soma kini mengangguk. Dengan mantap, pemuda ini berkata, "Kanjeng Senopati, kabar yang diterima oleh Wedana Arya juga saya dapatkan dari jaringan saya. Namun sebagai tambahan, ada yang melapor bahwa pergerakan Wedana Duryono didukung oleh orang-orang dari Lembah Harimau." Mendengar kabar ini, kening Senopati mengernyit. Ia ingin bertanya lebih lanjut. Namun, tiba-tiba ada prajurit yang masuk. "Senopati, lapor." "Ada apa?" tanya sang Senopati. "Di luar ada Puteri Radipati." "Apa maksudmu Raden Ajeng?" Mata Senopati terbelalak. Dia hampir berdiri dari kursi karena terkejut. "Ya, juga ada Putera Mahkota," jawab sang prajurit kembali. "Apa, Putera Mahkota?" Kali ini sang Senopati betulan berdiri dari kursinya. Dia benar-benar terkejut. Tidak hanya sang Senopati, tapi juga Wedana Arya dan Peneu Soma. Mereka bertiga bergegas keluar tenda.
Putera mahkota, Raden Ajeng. Selamat datang. Ketiga perwira ini memberi hormat dengan tulus. Raden Ajeng melambaikan tangan. Dengan lugas, gadis ini berujar, Kakang Geni. Maaf jika aku mengganggu tugasmu. Boleh aku masuk? Senopati Lembu Geni menjawab sambil tersenyum, tentu, mari kita ke dalam. Raden Ajeng dan Dharma memimpin jalan. Sebelum masuk, bocah putera mahkota itu menoleh dan berkata kepada Soma. Hei, kamu, siapkan untukku minuman jahe yang hangat. Tapi jangan terlalu pedas. Kemudian, panggilkan tukang urut. Kakiku pegal, betisku terasa kram semua. Tapi, usahakan tukang urutnya itu perempuan, masih muda, dan cantik. Soma tertegun mendengar permintaan ini. Para prajurit ke tempat ini bukan untuk liburan. Lokasi ini juga sangat jauh dari pemukiman warga. Dari mana ia akan mendapatkan tukang urut perempuan? Setelah memberi hormat, Soma berujar, mohon maaf, Raden. Untuk minuman jahe bisa dipenuhi. Tapi tukang urut perempuan, pasti sulit menemukannya. Putera mahkota Dharma mencibir, Cih. Kalian ini bergerombol ke tempat terpencil dan tidak ada yang membawa perempuan. Apa kalian masih normal? Ya sudah, sediakan minuman saja. Soma mengangguk. Ia kembali berkata, tapi kalau sekedar pijat untuk meringankan pegal, ada orang saya yang bisa direkomendasikan. Namanya Bendoso. Tubuhnya memang besar dan kekar, namun hatinya lembut. Tenaganya dijamin kuat, tidak hanya kaki, bahkan seluruh badan Raden pun akan segar kembali. Dharma mendelik marah, apa? Apa kau ingin merusak mentalku? Apa maksudmu dengan badannya yang besar dan kekar namun berhati lembut? Apa dia penyuka lelaki? Sialan, aku tak mau dijamah lelaki. Aku masih normal. Sudah, bawakan saja minumanku. Usai memuntahkan marah, Dharma langsung masuk menyusul sang kakak ke dalam tenda. Merasa dimarahi tanpa sebab, Soma hanya menghela napas. Ia memang pernah mendengar bahwa kelakuan Raden Mas Dharma, sang putra mahkota kerajaan Lodaya itu agak aneh untuk ukuran anak seusianya. Dia selama ini belum pernah bertemu dengan sang putra mahkota. Ini adalah pertemuan pertama, dan Soma sudah mendapat kesan, bocah ningrat ini memang agak aneh. Soma pun segera menyuruh salah seorang prajurit untuk membuat minuman. Setelah memastikan itu sesuai dengan pesanan, ia menyusul masuk kembali ke tenda Senopati. Di dalam tenda, Raden Ajeng, Senopati Lembu Geni, Wedana Arya dan Penewu Soma sudah duduk di kursi masing-masing. Hanya sang putera mahkota yang tampak tidur-tiduran sambil sesekali menyeruput wedang jahe dan melahap singkong rebus. Melihat pemandangan yang tidak sesuai tata krama kaum bangsawan ini, semua orang sepakat untuk mengabaikannya. Setelah berdeham sekali, Senopati Lembu Geni mengajukan sebuah pertanyaan, Di Ajeng, gerangan apa yang membawamu kemari? Kenapa bisa bersama dengan Den Mas Dharma? Raden Ajeng menghela napas, Kakang Geni, aku sebetulnya tak berencana untuk datang ke tempat ini. Namun, 2 hari yang lalu, bocah yang polos dan penurut ini kembali berbuat ulah. Raden Ajeng sengaja menekankan kata polos dan penurut sebagai sindiran bagi Dharma. Tapi seperti kata orang-orang bijak terdahulu, meski sindiran disembunyikan, ia tetap tersampaikan. Dharma yang sedang menyeruput minum sambil tiduran itu melirik. Mulutnya dengan ringan bersuara, aku bukan membuat ulah. Aku bosan setiap hari di Wisma Kadipaten, tahu begini, aku tak mau ikut kalian meninggalkan ibu kota. Raden Ajeng tak menggubris ucapan putra mahkota yang sedang membela diri ini. Ia justru melanjutkan penuturannya, berkat kerja keras salah seorang telik sandi, aku jadi tahu bahwa Dharma ternyata menumpang pada sebuah kereta pengantar pakan kuda untuk menyelinap keluar. Setelah dilacak, dia malah terus berpindah-pindah tumpangan hingga sampai ke wilayah Desa Curah. Karena aku sudah mendengar selentingan kabar tentang wilayah ini, aku tak ingin gegabah. Jadi, aku meminta Paman Rawesi untuk menemaniku. Senopati Lembu Geni terkejut, matanya terbuka berbinar-binar. Jadi, dia juga ada di sini? Tanya sang Senopati penuh semangat. Raden Ajeng agak tercekat. Dalam perjalanan pulang, kami bertiga dicegat oleh belasan pembunuh bayaran.
Di sana juga ada Siduryono, lalu orang-orang dari Lembah Harimau. Demi menyelamatkan kami berdua, Paman Rawesi harus. Raden Ajeng menghentikan ceritanya. Suaranya makin bergetar. Butiran-butiran mutiara berjatuhan dari matanya. Sampai beberapa saat ke depan, hanya isak tangisnya yang menghiasi tenda. Rahang Senopati Lembu Geni menegang. Pelipisnya berdenyut. Ia sudah bisa menerka apa yang terjadi selanjutnya. Dadanya bergemuruh menahan sedih dan amarah. Tinjunya terkepal kuat. "Kakang, maafkan aku," ujar Raden Ajeng sedih. "Jika saja waktu itu aku tidak mengajak guru, gadis ini menangis lebih keras." Sang Senopati bangkit dari kursinya. Ia memeluk Raden Ajeng dan mengelus kepala gadis itu dengan lembut. Lembu Geni terdiam. Sang Senopati tampak sedang memikirkan kalimat yang tepat. Setelah beberapa saat, barulah ia berkata, "Di Ajeng, sudahlah. Ini bukan salahmu. Bagi seorang abdi negara, keselamatanmu dan putra mahkota adalah perhatian utama. Aku yakin, seandainya ayah memiliki 9 nyawa, ia tetap akan mengorbankannya satu demi keselamatan kalian." Raden Ajeng menangis semakin keras. Kekecewaan dan penyesalan membuncah di dadanya. Kata seandainya demi seandainya terus berkelebat di dalam benaknya. Untuk sementara, tak ada satu orang pun yang berbicara di tenda besar ini. Masing-masing sibuk dengan pikirannya. Senopati Lembu Geni dari luar memang nampak tenang. Tapi, sebagai seorang anak, kematian Rawesi jelas mengguncang batinnya. Apalagi, dia belum tahu bagaimana keadaan jenazah sang ayah. Pada saat yang sama, Wedana Arya juga nampak termenung. Kematian Rawesi baginya bukan masalah sederhana. Rawesi pada masa jayanya disebut sebagai Elang Lodaya. Dia adalah salah satu pilar yang penting bagi kerajaan. Kematian sang elang tua akan merubah keseimbangan kekuatan di istana. Wedana yang bijak ini belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Sementara itu, pikiran Soma juga ikut berkelana. Sebagai perwira pemula di keprajuritan, Soma sedikit banyak sudah mengetahui intrik politik dan perebutan kekuasaan di istana. Soma teringat bahwa kematian mendadak Maharaja Lodaya 7 tahun lalu menimbulkan goncangan. Sebabnya adalah karena sang raja meninggalkan pewaris yang masih terlalu kecil. Kerabat raja berebut hak asuh putra mahkota. Untuk meredakan ketegangan, Ratu menyerahkan pengasuhan putra mahkota pada Radipati Ramada, yang tak lain adalah ayah Raden Ajeng, sekaligus sepupu jauh dari mendiang Maharaja. Radipati Ramada juga adik dari Radipati Rawesi. Meskipun berasal dari wangsa yang sama dengan mendiang raja, semua pejabat tahu bahwa kedua kakak beradik ini tak memiliki minat untuk menduduki kekuasaan. Hal inilah yang membuat kerabat raja yang lain tak memiliki alasan untuk menolak keinginan ratu. Sang ratu kemudian memilih untuk mengasingkan diri dari kehidupan duniawi dan tinggal di Menara Langit. Namun, sebelum meninggalkan istana, ratu membuat sebuah dekret. Sampai putra mahkota berusia 15 tahun, roda pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri yang beranggotakan 3 orang pejabat tinggi. Setiap keputusan akan dimusyawarahkan terlebih dahulu secara internal oleh Dewan Menteri. Jika mengalami jalan buntu, maka sidang istana harus digelar, di mana seluruh menteri dan pejabat tingkat 1 akan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan Dewan Menteri sangat tinggi. Untuk lebih menyeimbangkan kekuatan, Ratu memilih 2 penasihat agung, yaitu Radipati Rawesi dan Radipati Cakra. Keduanya diberi gelar sebagai Panembahan Lodaya. Jabatan kedua orang ini hampir sama dengan seorang Mahapati dan Mangkubumi. Soma menghela napas. Ia melirik pada Raden Ajeng yang masih sedikit sesenggukan. Dengan meninggalnya Panembahan Rawesi, tidak hanya posisi putra mahkota, tapi juga para radipati, para pangeran, bahkan para tumenggung, akan mengalami banyak pergeseran. Soma mengepalkan tinjunya. Tampaknya, era kekacauan akan segera datang. Di sisi lain tenda, tepatnya di atas sebuah permadani yang terhampar, Dharma yang sedari tadi memunggungi semua orang ternyata ikut mendengarkan pembicaraan. Saat Raden Ajeng menangis, bocah ini ikut meneteskan air mata diam-diam. Ia juga menyesali kecerobohannya kali ini. Tangan kanan sang bocah terkepal. Dalam hati dia bersumpah, "Aku akan menjadi raja yang kuat dan bijak."
Sekuat pamanku dan sebijak ayahku. Sementara itu, di halaman sebuah kediaman sederhana di wilayah Asem, tampak sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul. Orang yang baru datang ini terdiam sejenak sebelum melepas topi caping bambu yang dipakainya. "Selamat datang, Raden Biru," sambut seorang wanita yang agak tergopoh-gopoh keluar. Raden Biru memandang pada wanita itu sekilas dan mengangguk. Ia menyerahkan topi caping bambunya untuk digantungkan. Saat menerima topi caping itu, sang wanita tak sengaja melihat sesuatu. Ia pun sangat terkejut. "Raden, tangan Anda, kenapa bisa terbakar begini?" Raden Biru yang sudah membuka kain penutup wajahnya tersenyum tipis sebelum menjawab, "Aku bertemu dengan seorang pemuda yang cukup kuat." Wanita itu terkejut lagi. "Seorang pemuda bisa melukaimu seperti ini?" Raden Biru mengibaskan tangannya. "Kuharap dia ikut campur lebih jauh. Dengan begitu, semuanya akan menjadi lebih menyenangkan," ujarnya sambil tersenyum penuh arti. Melihat itu, sang wanita agak tercengang. Ia tidak mengerti. Namun, tak lama kemudian, wanita ini ikut tersenyum. "Syukurlah, jika menurut Raden itu menyenangkan, maka saya juga turut merasa senang." Raden Biru tertawa, "Hahaha, sudah lama aku tak merasakan gairah dan semangat yang semembara ini. Akhirnya, hidup ternyata tak lagi membosankan. Hahaha." Bersambung.